Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Edi Gunarno. Hari ini saya akan mencoba memberikan informasi bagaimana kita merekam atau membuat video menggunakan aplikasi video conference yaitu Zoom. Yang pertama kita harus mendownload atau mengunduh aplikasi Zoom yang ada di internet. Bisa kita unduh di sini. Download centernya aja, kemudian kita proses seperti kita memproses aplikasi yang lain yang ada di komputer gitu ya. Kita coba klik download ya, seperti ini ya. Perlu diketahui Zoom ini seperti aplikasi yang digunakan untuk video conference ya di masa COVID-19 ini. Sebenarnya dia bisa juga secara online kalau kita menggunakan websitenya, tetapi lebih baik kita unduh seperti ini ya. Kita unduh, kemudian kita proses, kita jalankan ya, verifikasi di laptop atau di komputer kita masing-masing, sehingga tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Ada 4 menu utama di Zoom itu, ada new meeting, join, schedule, dan share screen. Tapi nanti kita fokusnya adalah di yang oranye itu ya, yang new meeting saja. Ini enggak kita pakai untuk komunikasi, tapi kita hanya untuk melakukan perekaman ya, proses perekaman yang lebih simpel. Jadi proses perekaman ini sama dengan perekaman yang lainnya. Nah, Zoom kita bisa juga unmute suara atau juga videonya di off kan kalau kita mau menampilkan dari share screen kita ya. Jadi kalau untuk merekam kita upayakan nanti untuk mengklik share screen dan record ya. Nah seperti ini. Kalau share screen kita pilih aja yang di stop, jangan pilih yang lain, karena kalau di stop berarti layar lebar nanti akan bisa kita tangkap, kita tampilkan di video kita seperti ini ya. Ini sudah layar lebar yang nanti bisa kita rekam untuk ditampilkan. Jadi menampilkannya adalah seluruh layar di desktop komputer kita. Nah nanti ada proses untuk merekam, itu tinggal klik ya record tadi atau merekam di titik 3 yang paling atas itu. Boleh menggunakan audio atau tidak, silahkan Anda klik nanti yang mana pengen yang kita nanti dubbing ya suaranya, ataukah langsung itu juga bisa ya. Kemudian nanti kita juga bisa men-stop, kemudian mem-pause gitu ya. Ya, kalau di pause nanti tinggal diklik resume ya, dan kita melanjutkan lagi tanpa harus keluar dari proses perekaman ini. Yaitu yang dapat digunakan nanti kalau kita ingin mengunggah video-video jika kita memang belum terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi Zoom ini cukup gampang karena Zoom ini dipakai biasanya untuk komunikasi nih. Kita work from home selama COVID-19 gitu ya. Jadi nanti kita bisa pakai juga untuk merekam ternyata. Jadi belum banyak yang tahu ya untuk penggunaan Zoom ini, sehingga nanti bisa kita lebih mudah. Karena hampir semua sekarang sudah punya Zoom ya untuk koneksi komunikasi dengan teman. Ya, selain juga ada aplikasi-aplikasi yang lain yang sejenis. Nah, ini kita coba, tadi sudah kita rekam, nanti kita lihat hasil seperti apa. Nah, ini contohnya adalah tampilan perekaman saya. Ini saya coba layar browser saya ya. Kita bisa cek, bisa contoh kita buka YouTube atau streaming yang lain, atau kita buka aplikasi yang lain. Ini hanya contoh untuk coba nanti kita buktikan hasilnya seperti apa gitu ya. Nah kalau sudah yang kita rekam, kita mau berhenti, kita tinggal klik stop ya, klik stop. Kemudian nanti juga bisa langsung keluar, tapi sebaiknya kita keluar dulu dari share screen tadi. Nah jangan lupa agar filenya nanti bisa berupa file yang berupa video, kita juga harus keluar ya dari aplikasi. Ketika kita klik end ya, dan diklik aja end meeting for all, otomatis Zoom akan menyimpan nih. Nah ini ada proses converting meeting recording. Jadi semua hasil rekaman tadi yaitu akan disimpan nanti di foldernya Zoom di komputer atau di laptop kita. Jadi kita tinggal nunggu saja, asal tadi kita keluar dari Zoom, nanti semua akan dikonversi menjadi file yang sudah
simpan di komputer kita. Nah, ini filenya ada di sini ya. Ya, filenya berekstensi MP4 atau MP4. Kita bisa cek, bisa kita klik di kalau di komputer saya di My Dokumen ya. Nanti ada folder Zoom di situ secara otomatis sudah disediakan. Nah, kita cari tadi yang kita rekam di mana, yang paling terbaru. Nah, ini ada 3 ya. Kita bisa lihat audionya terpisah atau langsung kita klik. Nah, ini MP4 atau MP4-nya sudah kita bisa pakai. Kita tinggal play saja. Ini tampilan tadi yang sudah kita rekam gitu ya. Kita rekam, bisa kita perhatikan, kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah layar desktop saya tadi yang saya coba untuk rekam, sehingga bisa saya minimize, saya maximize seperti ini. Dan ini di tengah juga ada tampilan play, ada forward gitu ya, ada pause dan close juga. Ini adalah video sudah jadi dan siap untuk digunakan untuk kita unggah di YouTube gitu ya, atau mungkin untuk kepentingan yang lainnya. Jadi sangat mudah ya untuk proses perekaman. Tapi ini adalah perekaman yang tanpa ada video kita. Bagaimana kalau kita mau menampilkan foto atau istilahnya layar webcam kita di ujung pojok kanan, kiri atau atas gitu ya. Nanti setelah ini juga akan saya coba informasikan. Jadi intinya file yang tercipta dari Zoom itu ya, itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan video, khususnya kalau kita mau unggah di YouTube ya, kita nggak perlu repot-repot untuk mencari ya aplikasi perekaman, karena banyak juga yang harus berbayar. Kalau Zoom ini gratis ya, gratis asal kita login saja dengan email gitu ya, itu bisa dipakai menyimpan atau merekam berjam-jam, dan sudah saya buktikan, saya sudah merekam 1,5 jam itu bisa ya. Nah, kemudian kalau kita bagaimana mau menampilkan wajah kita ini, wajah kita pas pada waktu kita streaming atau mungkin mencoba menjelaskan presentasi ya, PowerPoint kita, atau mencoba menyampaikan informasi yang kita langsung secara live muncul wajah kita ya, sama seperti tadi ya. Cuma kita yang perlu diperhatikan adalah tetap yang pertama harus share screen. Kita ambil yang desktop ini ya, ambil yang desktop tadi ya. Kemudian kita pasti akan nanti harus kita coba ya, kita klik itu untuk yang kamera ya. Yang kamera itu nanti harus kita on kan, supaya wajah kita nanti bisa tampak ya, bisa nongol. Nah, ini ya di start face-nya kita harus on kan. Ini adalah tampilan foto saya ya, ini tidak bergerak, tetapi kalau kita klik untuk start video, nah ini adalah foto atau video saya ya, yang real time gitu ya. Jangan lupa share screen, tetap menggunakan desktop layar kita share screen. Nah, sudah muncul nih wajah saya ketika saya membuat rekaman video ini. Ini bisa dikecilkan ya, bisa dibesarkan juga sesuai dengan keinginan kita. Taruh di kanan boleh, kiri boleh, atas boleh gitu ya. Dan kita langsung bisa gunakan ini untuk merekam, mempresentasikan materi yang akan kita sampaikan, sekaligus wajah kita pun juga bisa kelihatan. Nah, ini kita ngubah-ngubah share screen juga wajah kita masih kelihatan gitu ya. Mau menampilkan ada yang di browser atau mungkin menampilkan sharing PowerPoint kita atau PDF kita, itu bisa. Ini saya buka YouTube ya, dan foto atau wajah saya di real time kameranya juga terlihat di sini ya. Ini yang saya coba pakai, dan alhamdulillah ini sangat mudah ya, sangat mudah dan tidak berbayar, sehingga kita bisa gunakan ini berjam-jam. Banyak aplikasi yang hanya 15 menit ya, tapi kalau menggunakan Zoom ini kita bisa berjam-jam pun, saya kira bisa, tergantung dari kemampuan komputer Anda, apakah ada space hard disknya di situ. Nah, prosesnya sama seperti tadi ya, dan nah ini coba saya merekam dengan gerakan-gerakan sehingga saya pun juga bisa terlihat. Saya buka browser yang lain, ini masih dalam proses perekaman ya, proses recording ya, dan nanti akan coba hasilnya seperti apa kalau sudah tersimpan dan kita play. Nah, ini kita sama seperti awal tadi, end meeting for all. Kalau kita mau menampilkan file kita untuk dikonversi ya, menjadi file yang harus disimpan di komputer kita untuk diunggah nanti di YouTube atau digunakan untuk apapun gitu ya. Nah, konversi ini paling 1 menit 2 menit gitu ya, dan file tadi sudah tersimpan nih di folder di Zoom
saya yang ada di laptop saya. Kita tinggal buka filenya. Nah, ini kita sudah bisa menjalankan. Jadi ini adalah tampilan hasil perekaman ya yang menggunakan real time kamera yang bisa kita setting tadi di kanan, di bawah, di atas sehingga kita bisa. Nah, ini tadi kan sesuai dengan saya ketika tadi saya menggerakkan tangan, dan ya ini bisa kita coba nanti kita praktekkan ya tanpa harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.